Mungkin kalian udah pernah lihat video ini. Video latihan skuad Persija Jakarta ini banyak disoroti oleh publik gara-gara alat latihan yang mereka gunakan diakali dengan menggunakan pipa atau paralon. Mungkin mereka menggunakan alat tersebut demi menghemat anggaran untuk fasilitas latihan, tapi apakah ini hal yang wajar? Tentu sama sekali gak wajar, karena klub sebesar Persija gak selayaknya masih menggunakan alat latihan seadanya di tahun 2026. Alhasil ketika video ini viral, banyak pihak yang memberikan kritik bahkan hujatan terhadap fasilitas latihan tersebut. Karena banyak orang yang menilai bahwa alat latihan tersebut memang gak layak untuk digunakan oleh sebuah klub sepak bola profesional di zaman sekarang. Dan yang jadi uniknya, bahwa kritik serta hujatan tersebut ternyata bukan berawal dari kawan-kawan Jackmania yang peduli untuk mengomentari fasilitas latihan tersebut. Ternyata bukan supporter Persija itu sendiri, melainkan kepedulian tersebut justru berawal atau datang dari supporter rival mereka, yaitu dari kawan-kawan Bobotoh. Dengan kuantitas mereka yang banyak, akhirnya mereka banyak tuh yang ngasih komentar khususnya di sosial media. Makanya video tersebut bisa viral karena memang banyak reaksi yang diberikan oleh kawan-kawan dari Bobotoh. Dan yang paling mengejutkannya lagi, ternyata kritik dan hujatan yang dilakukan oleh sebagian besar Bobotoh tersebut bisa berbuah manis untuk Persija. Karena baru-baru ini, ternyata Persija mengupgrade alat latihan yang sebelumnya terbuat dari paralon dengan alat latihan yang lebih proper dan memang udah semestinya. Bukan Rucika lagi. Coba bayangin, fasilitas latihan Persija kemudian mereka upgrade, tapi penyebabnya adalah bukan karena kesadaran mereka sendiri, melainkan gara-gara kritik yang masif dari supporter rival. Maka atas fenomena ini, gue pengen ngajak kalian buat kita bahas tentang seberapa penting sih kritik supporter untuk sebuah klub sepak bola. Kemudian nantinya kita kaitkan juga dengan situasi tadi. Karena dari fenomena yang barusan terjadi, ternyata sebuah kritik bisa menghasilkan dampak positif yang nyata. Kalau gitu, bareng gua Zidane Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Yang harus kita pahami bahwa dalam dunia sepak bola, khususnya di sepak bola modern, posisi supporter itu bukan hanya sebagai pendukung apalagi hanya sebagai customer, melainkan mereka punya posisi sebagai stakeholder moral untuk sebuah klub. Apa maksudnya? Jadi maksudnya supporter itu kan hadir dan banyak melakukan activity dengan klub yang mereka dukung. Mereka beli tiket, beli merchandise, beli jersey, ngasih atmosfer di stadion. Bahkan mereka juga bisa sampai menjaga eksistensi klub tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara aktif di sosial media, membagikan sesuatu tentang klubnya, sampai mengenalkan ke orang lain untuk sama-sama bisa mendukung klub tersebut. Artinya bisa kita pahami bahwa banyak hal yang dilakukan oleh supporter untuk sebuah klub sepak bola. Makanya pemahaman yang benar terkait posisi supporter terhadap klub sepak bola itu adalah mereka bukan berada di belakang hanya untuk mendukung, tapi mereka ada di samping, berjalan beriringan karena pada dasarnya baik itu klub maupun supporter bisa sama-sama memberikan dampak yang positif. Nah, ketika posisi supporter itu dianggap setara dengan klub sepak bola, maka hal apapun yang keluar dari mulut supporter, baik itu masukan atau bahkan kritikan, tentu jadi sesuatu hal yang penting untuk didengar dan dipertimbangkan oleh manajemen klub sepak bola. Karena pada dasarnya, supporter memberikan reaksi berupa kritik dan hujatan itu bukan karena benci. Ada yang mengira bahwa itu adalah bentuk gangguan atau bahkan ancaman. Padahal bukan itu, Pak. Reaksi supporter itu datang karena mereka peduli. Ingin klub sepak bolanya bisa lebih baik, sekaligus sebagai kontrol sosial agar sebuah klub sepak bola bisa berjalan sesuai dengan standar yang layak. Karena kalau kita lihat POV dari pihak manajemen klub, mungkin mereka posisinya banyak yang dipikirkan, banyak hal lain yang jadi prioritas, sehingga terkadang ada beberapa hal lainnya yang kurang diperhatikan. Dan di sini peran supporter bisa sangat penting, karena kritik yang mereka sampaikan tentu bisa jadi masukan yang bagus untuk klub sepak bola tersebut, mengembangkan segala macam aspeknya, mulai dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Dan coba bayangin, ketika sebuah klub sepak bola gak menerima kritik dari supporternya, gak ada tekanan dari pihak manapun, maka bisa jadi hal yang paling mungkin terjadi adalah mereka bakalan merasa cukup, mereka bakalan menormalisasi ketertinggalan, karena gak ada yang berkomentar, gak ada yang protes,
Ya udah, mereka ngerasa fine-fine aja. Selagi apa yang sedang berjalan ini masih bisa memberikan manfaat yang sama walaupun gak sesuai standar, mereka gak akan masalah dengan hal tersebut. Yang pada akhirnya, impact yang terjadi ketika gak ada kritik ataupun tekanan dari pihak supporter, maka klub tersebut akhirnya stagnan. Mereka bisa jadi bakalan jalan di tempat tanpa adanya perkembangan ataupun inovasi yang membuat mereka bisa maju dan lebih baik lagi. Contoh nyatanya kita ambil dari klub-klub besar Eropa lah, semacam Liverpool, Manchester United, Barcelona, Real Madrid. Apakah mereka bisa jadi klub yang sebesar sekarang itu hanya karena pengaruh dari manajemen? Tentu enggak. Mereka bisa sebesar sekarang karena andil dari para fans mereka yang sangat aktif melakukan berbagai macam activity, dan mereka juga gak ragu untuk mengkritik keras manajemen jika memang ada kesalahan ataupun kekurangan yang dilakukan. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka bukan hanya sekedar loyal buta, bukan berarti mereka suka dengan klub, itu artinya mereka mendukung penuh semua kebijakannya. Gak gitu, mereka itu peduli ketika ada sesuatu yang kurang ataupun yang salah, ya mereka gak ragu buat mengkritiknya. Maka bisa kita lihat dari contoh nyata klub besar Eropa tersebut, bahwa mereka besar bukan hanya karena tumbuh dari pembelaan yang kosong, melainkan mereka tumbuh dari berbagai macam tekanan, dari berbagai macam tuntutan kualitas, dan ekspektasi tinggi dari supporternya sendiri. Oke, jadi itu penjelasan tentang posisi dan pentingnya kritik supporter untuk sebuah klub sepak bola. Sekarang kalau kita udah memahami konsepnya, kita kaitkan dengan fenomena yang terjadi antara Persija dengan Jackmania dan Bobotoh. Pertama, fakta penting yang bisa kita lihat di sini, terlepas dari siapa yang mengkritik, tapi faktanya Persija sekarang akhirnya berbenah. Mereka ganti alat latihan, mereka upgrade fasilitas tersebut dengan alat yang lebih proper. Memang fungsi alat sebelumnya yang menggunakan paralon dengan alat yang sekarang itu memiliki fungsi yang sama, tapi tentu standarisasi untuk sebuah klub sepak bola profesional modern yang berbasis di ibu kota dengan historinya yang 11 kali juara, maka itu jadi hal yang gak layak. Dan dengan perubahan tersebut artinya apa? Artinya kritik itu valid dan bermanfaat. Mungkin kalau kritiknya kosong, klub pasti nggak akan bereaksi, tapi karena kritiknya menyentuh aspek profesional, berbasis fakta, dan memukul standar sebagai klub sepak bola profesional yang besar, akhirnya manajemen ngerasa perlu merespon kritik tersebut. Dan ini bagus, kita tentu harus kasih apresiasi kepada manajemen Persija yang mau mendengarkan kritik sekaligus berbenah untuk memperbaikinya. Tapi di balik perubahan tersebut, ironinya, yang justru melakukan kritik secara masif dan besar adalah supporter rival mereka, yaitu Bobotoh. Sedangkan Jackmania, sebagian dari mereka memang ada juga yang mengkritik, tapi kekuatannya nggak sebesar Bobotoh. Dan justru sebagian lainnya malah ada juga yang bersikap defensif, merasa klubnya diserang, bahkan ada juga yang melakukan pembelaan. Padahal apa yang mereka bela itu adalah hal yang salah, hal yang keliru, dan apa yang Bobotoh lakukan di sini walaupun mungkin nggak semuanya bertujuan untuk mengkritik, mungkin ada juga sebagian dari mereka yang hanya ingin menghujat, mengejek, atau sekedar jadi candaan belaka, tapi whatever apa niatnya, yang jelas kritik masif yang dilakukan oleh Bobotoh itu bisa berdampak baik untuk perbaikan fasilitas latihan dari Persija Jakarta. Coba bayangin, ketika Bobotoh gak melakukan hal tersebut, mungkin alat latihan yang terbuat dari paralon itu gak bakal di-upgrade, karena mungkin sebagian dari supporter Persija gak akan mempermasalahkan. Mungkin sebagian dari mereka ada yang tetap menormalisasi kekurangan tersebut dan menutup mata gara-gara loyalitas buta. Dan ketika hal tersebut terjadi, otomatis fungsi kontrol supporter jadi mati. Yang kemudian dampaknya di situ klub bisa stuck di zona nyaman dalam fase ketertinggalan. Dan yang harus kita tahu bahwa reaksi kritis yang dilakukan oleh Bobotoh ini bukan hanya terjadi sekarang, tapi mereka memang udah sering melakukan reaksi kritis tersebut yang justru skalanya jauh lebih besar dan bisa berdampak positif. Ketika ada suatu masalah, ketika ada yang dirasa kurang, Bobotoh ini gak segan buat melakukan aksi demo di depan Geraha Persib untuk melayangkan tuntutan dan mengkritik hal yang salah ataupun kurang dari Persib Bandung. Mungkin ada pihak yang meremehkan aksi tersebut, ada pihak yang justru menjadikan momen tersebut jadi bahan olokan buat Bobotoh, tapi pada kenyataannya, apa yang dilakukan oleh Bobotoh itu udah ada di jalur yang benar karena mampu menghasilkan dampak yang positif. Bisa kita lihat bagaimana Persib sekarang, mereka yang sekarang punya manajemen yang sangat profesional, gak ada campur tangan pemerintah, punya lapangan latihan sendiri, pengelolaan stadion GBLA secara mandiri, finansial yang lancar, skuad yang mewah, itu semua salah satu faktornya adalah karena reaksi kritis yang selama ini Bobotoh lakukan. Yang hasilnya tentu sangat nyata, dalam 2 musim terakhir Persib bisa meraih gelar juara. Bahkan di musim ini mereka juga bisa punya kesempatan besar untuk upgrade prestasi di level Asia.
Maka dengan fenomena yang sekarang banyak dari kawan-kawan Jackmania mengucapkan terima kasih ke Bobotoh, itu jadi hal yang baik untuk dilakukan. Karena memang penyebab inti dari perubahan yang dilakukan oleh Persija adalah masifnya kritik dari kawan-kawan Bobotoh. Cuman, jangan sampai kejadian ini justru bikin kawan-kawan dari Jackmania merasa jumawa dan senang. Jangan malah kalian minta buat Bobotoh mengkritik atau menghujat kekurangan Persija lagi. Malu loh, ini kan masalah internal. Harusnya momen ini jadi momen refleksi. Kenapa kok manajemen Persija bisa dalam tanda kutip dikontrol oleh Bobotoh, sedangkan supporternya sendiri gak bisa? Apa yang salah? Apakah salah dari pihak manajemennya? Atau dari pihak Jackmania-nya yang mungkin kurang keras dan kurang kritis? Atau mungkin hubungan yang terjalin antara supporter dan manajemen memang belum bisa menghasilkan sinergitas yang baik? Nah, itu yang harus dijadikan refleksi supaya segala macam kekurangan itu gak dipandang sebagai aib oleh pihak eksternal dan bisa diperbaiki oleh internalnya sendiri. Jadi itu penjelasan tentang pentingnya kritik supporter terhadap klub sepak bola. Pada intinya, kecintaan supporter sejati terhadap klub sepak bola itu bukan berarti harus membela segala hal yang dimiliki oleh klub tersebut. Melainkan kecintaan sejati dari seorang supporter adalah mereka yang memiliki kepedulian dan aktif untuk mendorong klub tersebut supaya bisa jadi lebih baik lagi. Sekarang pendapat kalian gimana tentang masalah ini? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, gua Zidane Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!